Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu at-ta'allum wa at-ta'lim wa an-naf' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hadd bi kitabillahi ta'ala wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wa sallam wa ad-dalala 'ala al-huda wa nawaitu bidzalika islah qulubina wa qawalibina wal mutaba'ah wal iktifa' wat tabligh 'an an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ma na'lamu wa fi ma ta'allamnahu wa na'lamu wa ala man wa jami' as-salaf salih fi khairin nutfin wa afiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita seperti sudah biasa atau seperti kemarin berjanji kemarin, kita mau mulai dari nol di ilmu at-tafsir, tapi tidak ada nol di setiap ilmu, pasti ada ilmu sebelumnya, tapi maksud saya di awal. Biar kita paham latar belakang apa itu tafsir. Ini namanya mabadi. Ish mabadi Aisyah? Memulai itu ada 10 poin atau 10 masalah di dalam muqaddimah ini. Namanya mabadi ini memulai nabtadi biha, biar kita faham agama, faham ilmu yang kita belajar. Hari ini ilmu tafsir, definisinya, buahnya, siapa yang bikin ilmu tafsir, mereka ambil dari mana, namanya apa, hukumnya apa dalam syariah, boleh ada haram atau halal, apa namanya ini, sunnah atau makruh atau bid'ah, atau itu setiap ilmu kita harus ada hukum di dalam syariah. Juga dia bahas tentang apa? Masailuh. Nisbatuhu, dia ilmu seperti kita bilang ilmu doktoran, itu ilmu badan atau ilmu fikir atau ilmu syariah, atau ini berapa masalah. Wa faidatuh. Kalau kita belajar ilmu itu faidahnya apa? Wa ghayatuh. Setelah kita belajar, apa yang dapat kita setelah belajar ilmu itu apa? Ini namanya al-mabadi'ul asyarah. Al-mabadi' asyarah. 10 apa namanya ini? 10 mabda' dalam bahasa Arab atau mulai. 1, hukmuhu. Di dalam bait syair, inna mabadi' kulla fannin 10 al-haddu wal mawdu' thumma thamara وفضله ونسبته والواضع والاسم والاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع هذا الشرف. Kalau kita mulai di ilmu tafsir di poin pertama atau masalah pertama, hadduhu. Hadduhu itu dalam bahasa Arab, al-had itu batas. Dari mana ke mana. Tapi di sini di dalam bahasa Arab, di dalam ilmu tafsir, maksudnya definisi ilmu tafsir apa? Ilmu الحد فحد هذا الفن علم بأصول تعرف بها معاني كلام الله على حسب الطاقة البشرية. علم بأصول, mengetahui berapa masalah atau berapa ilmu biar kita tahu arti baca atau kata-kata Al-Quran. Ilmun bi usul. Usul di bawahnya ada berapa masalah, tapi di sini atas kepala. Atau bilang apa namanya ini, asal. Di bawahnya ada cabang. Oke, ilmun bi usulin yu'rafu biha ma'ani kalamillah. Kalau tahu asal-asal tadi, bisa paham ucapan atau kata-kata Al-Quran. Ala hasab at-taqal basyariyah. Ala hasab at-taqal basyariyah. Itu sesuai manusia bisa. Sesuai apa? Manusia bisa. Dia bisa paham sampai mana? Itu pemahamannya aja. Terus Syekh ini fulan sudah pernah dengar fulan tafsirnya seperti ini, tapi saya baca tafsirnya beda. Terus sekarang ada fulan kasih tafsir baru selain yang tafsir ashab tafsir yang kemarin atau yang di zaman dulu.
Bagaimana Syekh itu benar atau tidak? Nah, ini lihat di sini bilang ala hasab at-taqah al-bashariyah. Zaman sahabat, saya kasih contoh biar teman di sini paham. Zaman sahabat ridwanullah tabaraka wa ta'ala alaihim atau tabi'in atau tabi'it tabi'in, waktu mereka tafsir surat tafsir ayat wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha, ini kuda, unta, terus untuk naik kalau mau berjalan atau mau kemana-mana, mereka tidak ada mobil seperti sekarang. Tapi di akhirnya, di akhir ayat itu Allah Ta'ala berfirman wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah Ta'ala menciptakan sesuatu yang kamu tidak tahu atau belum belum paham, belum ada. Jadi waktu mereka tafsir kuda sama unta sama yang di zaman mereka. Tapi Imam An-Nabhani berapa tahun yang lalu, 40 tahun atau 60 tahun, dia kasih tafsir wa yakhluqu ma la ta'lamun, mobil ini masuk, kereta masuk di ayat ini. Karena di zaman sahabat tabi'in belum ada. Allah Ta'ala sudah kasih tahu wa yakhluqu ma la ta'lamun. Kalau di zaman itu atau ada yang bilang sama mereka ada satu pesawat bisa di dalam 1 jam dari Makkah ke Madinah, mungkin mereka tidak bisa masuk akal. Nah, itu luar biasa. Tapi Allah Ta'ala kasih di dalam ayat wa yakhluqu ma la ta'lamun, ciptaan yang kamu tidak tahu. Masuk sekarang semuanya alat sekarang. Untuk seperti kapal itu yang besar bisa bawa berapa mobil atau berapa truk atau berapa mobil besar, kapal yang besar itu bisa masuk di sini karena zaman mereka kapal mereka biasa mereka bisa bisa masuk akal mereka. Kalau ada yang kasih seperti sekarang untuk besar berapa meter sampai ratusan meter sampai lebarnya juga dia bisa bawa berapa ton, mungkin mereka tidak terima. Tapi setiap zaman sudah berubah. Juga tafsir berapa hukum di dalam Al-Quran, tafsirnya seperti itu. Contoh ini sekarang di masalah mungkin ada berapa tahun yang lalu ada yang bilang orang Yahudi juga yang non Muslim Nasara juga, mereka bilang kenapa iddah perempuan itu harus lebih dari atau 3 kali haid atau 3 kali bersih 3 kali, kenapa? Sudah cukup 1 aja biar pasti. Tapi di ilmu kesehatan sekarang atau ilmu kedokteran sekarang, mereka cari sampai ada 1 orang yang di Amerika dia masuk Islam. Kenapa? Setelah dia cari perempuan itu baru bersih dari efek air suaminya setelah 3 kali. Setelah 3 kali dia baru bersih. Kalau mereka mau cek DNA di anak yang baru, pasti itu dari suami yang baru. Ini mungkin di zaman sahabat, zaman tabi'in tidak bisa. Di sini lihat ini ala hasabut taqa al-bashariyah. Al-Imam Ibn Kathir ijtihad fi tafsir, Al-Imam At-Tabari ijtihad fi tafsir, fulan ijtihad fi tafsir, Ibn Abbas juga punya tafsir, Sa'id bin Jubair punya tafsir. Ini semuanya punya tafsir. Tapi tafsir itu jadi 2 bagian atau bagian 3. Yang pertama tafsirun bil ra'i, tafsir bil ma'thur, maaf. Yang pertama at-tafsir bil ma'thur. Apa itu at-tafsir bil ma'thur? Itu hadis dari Nabi atau sahabat tabi'in. Mereka bilang arti ayat ini. Tafsir bil ma'thur. Kita tidak bisa tolak. Nah ini hadis. Kadang-kadang menjelaskan itu dari Nabi Muhammad SAW. Pasti jelasnya 100% yakin itu yang benar.
tafsir, setelah tafsir bil ma'thur, dia tidak lihat, tidak ada hadis, tidak ada riwayat dari sahabat atau tabi'in. Tafsir bil ra'yi. Jadi lihat ayat ini sama ayat ini sama ayat yang di surat ini, jadi artinya gini 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 gini. Ini namanya tafsir bil ra'yi. Boleh atau tidak? Ya, khilaf antara ulama. Ini masalah panjang, tapi dia bilang hasabut taqah al-bashariyah. Sesuai dia bisa. Jadi kalau ada yang bilang sama kamu, wah fulan ini tafsirnya salah atau tidak benar, jangan kamu apa namanya bahasa Andalusi, harus kamu pikir dulu. Kamu siapa? Ilmu kamu sampai mana? Sampai kamu bilang fulan ini tafsirnya tidak benar. Ini sekarang kita dengar berapa orang yang masih belajar berapa hadis. Baru belajar berapa hadis. Oke, tapi dia datang bilang Kasir salah tafsirnya. Fulan salah itu. Kenapa dia tafsirnya ini? Karena hadis ada hadis ini. Ya, mereka pasti paham. Hadis yang kamu hafal pasti. Hadis yang kamu paham atau yang kamu sudah hafal, mereka sudah sebelum kamu lahir, sebelum kamu di dunia ini, sudah mereka paham hadis, baca riwayat itu. Tapi tafsirnya karena ada riwayat lain, karena hadis itu bentrok sama hadis lain, karena hadis itu mansukh, sampai mereka ambil tafsirnya yang baru atau kasih tafsir selain yang kamu paham. Sekarang di zaman kita, biar ini saya kasih contoh juga, sering kasih contoh biar kita paham. Ini kalau ada satu orang S1, dia bisa masuk mengajar di peserta atau di mahasiswa yang S2, S3. Tinggal ya kan, yang baru lulus dari S1 tidak bisa ngajar di sana. Ngajar, bukan belajar ya pasti. Tapi dia jadi guru di untuk mahasiswa yang S2 atau S3. Bisa atau tidak? Pasti tidak. Pasti tidak mungkin. Itu yang kita harus paham. Bagaimana si Fulan Faisal, ini orang yang biasa bilang Ibnu Katsir salah. Juga kalau kita di contoh tadi, Fulan lulus S1 sama Fulan lulus S2. Tapi yang lulus dari S1 menyalahin yang lulus dari S2. Pasti mereka bilang kamu kurang ajar, qalil adab, ya kan? Pasti. Karena ilmunya itu di dalam satu ilmu. Apalagi kalau S3. Apalagi kalau sudah profesor. Ini S1 bilang yang profesor ini salah masalah tafsir atau masalah ilmu sama. Pasti mereka bilang kamu masih kecil, jangan. Ini sekarang zaman kita. Bilang Al-Imam Al-Bukhari salah, atau Al-Imam Ibnu Katsir salah, atau fulan tafsirnya tidak pantas atau tidak terima, atau ini bahaya. Maksud orang kafir dari masalah seperti ini biar kita kurangi hormat sama ulama yang zaman dulu sampai kita tinggal agama atau tidak ikut ta'alimul Islam, belajar dari Islam. Kalau kita bilang Imam Bukhari ini orang seperti kita dengar, ada yang bilang dia bohong, ada yang bilang dusta. Gimana dia bisa di dalam 35 tahun karya buku yang berapa ribu hadis? Ada yang bilang ini berarti dia dusta. Kenapa dia pergi dari sana ke sana biar cari satu hadis di sana tidak ketemu? Ada berapa banyak seperti ini. Kita dengar di sini ada sekarang di Indonesia, ada di Yaman, ada di Arab Saudi, ada di Makkah, di Mesir, sudah ada. Mereka yang seperti ini bilang Imam Bukhari tidak mungkin dia bisa kumpul hadis-hadis itu di dalam 15 tahun. Saya barusan 2 hari yang lalu dengar itu di Facebook. Oke, dia bisa kumpul hadis-hadis seperti itu atau buku seperti itu.
kamu kerjaanmu apa? Bisa bantu umat Islam apa? Sampai sekarang kamu belum bisa baca. Sampai sekarang kamu belum bisa hafal beberapa hadis. Dia bilang sama kita, saya keluarin hadis sahih Al-Bukhari, ini sahih, dari 300.000 hadis. Saya hafal, yang tahu hadis itu sahih, hadis saya tahu rawinya, dari mana, sumbernya, bagaimana semuanya, tapi saya pilih itu yang 4.000 hadis. Dari berapa? Dari 300. Berarti kamu hafal berapa? Tidak bisa hafal Arba'in Nawawiyah. Tidak bisa. Belum bisa hafal apa? Riyadhus Shalihin 1.000 atau 900 hadis. Jadi bilang Imam Bukhari salah, Imam Muslim salah, atau tafsir Ibnu Katsir salah, atau tafsir fulan dan fulan salah. Tapi seperti kita bilang hasab taqah al-bashariyah, sesuai yang dia bisa. Bagaimana dia bisa tafsir? Ya karena dia syaratnya harus paham bahasa Arab. Berarti Syekh Faisal, kamu bisa tafsir? Enggak, saya bukan tafsir dari saya. Ini semuanya nakil. Saya ambil dari fulan, kasih ke kamu. Bantu. Kenapa? Karena ilmu saya bukan seperti mereka yang tulis tafsir. Sekarang, yang zaman sekarang, semuanya yang kita lihat, oh tafsir karya fulan. Jangan pikir ini dari fulan langsung. Enggak, dia kumpul dari fulan, jadi bukunya 10 jilid atau 15 jilid atau 30 jilid. Kalau kamu baca, dia bilang, waqala fulan, kata fulan, kata fulan, kata fulan, kata fulan. Jadi tafsir bukan dari dia. Nah, itu yang namanya tafsir atau masuk di tafsir berat. Hasabut taqah al-bashariyah. Berarti apa? Berarti bisa berubah. Kadang-kadang artinya baru jelas. Ada berapa ayat sahabat ridwanullah tabaraka wa ta'ala alaihim setelah Nabi Muhammad SAW baru jelas ayat yang Nabi sudah kasih tahu artinya atau kasih tahu apa yang terjadi. Nanti mereka tidak paham setelah wafat Nabi Muhammad SAW, mereka baru paham. La ilaha illallah. Berarti hadduhu ilmu hadal fan ilmun bi usulin yu'rafu biha kalamillah ta'ala ala hasab at-taqa al-bashariyah. Wa amma ma'nahu ma'khudhun min al-fasl wa huwa al-kashf. Kata tafsir. Tafsir itu jelas. Jelaskan. Kata tafsir fassara. Sampai kalau mimpi kamu mau dari siapapun jelasin itu artinya apa, itu namanya juga tafsir. Mufassir lirru'ya. Wa yusamma ta'bir juga, ta'bir ru'ya sama. Tafsir ru'ya, ta'bir ru'ya. Oke, wawal kashf. Mawdu'uh. Judul itu tafsir atau dia khusus apa? Tafsir khusus ayat Al-Quran. Biar menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Oke, mawdu'uh. Min haitsu fahmi ma'aniha. Artinya apa? Beda sama tajwid. Apa beda sama tajwid? Nah, beda sama tajwid. Sama tajwid itu ucapannya. Cara ucapan atau baca kata Al-Quran. Tafsir enggak, artinya. Kita belajar tafsir atau ilmu tafsir itu biar kita paham artinya. Terus, Syekh, kamu orang Arab. Masih mau tafsir juga? Iya, masih mau tafsir. Berarti bahasa Arab itu kenapa ya seperti itu? Iya, karena bahasa Arab juga luas. Seperti sekarang orang Indonesia. Orang Indonesia sudah mungkin bisa yang orang apa seperti orang Jawa, orang di situ kanan kiri ya. Berapa bahasa di dalam Indonesia ada bahasa rasmi atau baku. Kalau ada jelaskan di dalam bahasa yang baku, pasti mereka orang kampung tidak paham. Harus ada yang jelas di dalam bahasa harian atau bahasa kampungnya. Kampung, ya kan? Nah, itu yang orang Arab seperti itu. Sampai ada berapa riwayat orang sahabat, orang Arab. Tapi datang tanya ke Nabi Muhammad, artinya apa? Kasih. Ada orang Arab dia malu tanya sama Nabi Muhammad SAW, tapi dari orang Badui dia baru dengar. Wah, seperti
riwayat Abdullah bin Abbas atau Ibnu Mas'ud. Dia bilang saya tidak tahu artinya apa itu fatir. Fatiris samawati wal ardh. Artinya apa? Sampai ada satu orang Badui datang, di antara mereka ada masalah untuk sumur bir, ya kan? Untuk sumurnya. Ini bilang bulan ini punya saya, bulan bilang ini punya saya. Sampai satu orang bilang, saya yang ana alladhi fatartuha. Oh, baru tahu artinya fatar yang apa bahasa Indonesia hafar, mana hafar? Gali, yang menggali itu. Ini namanya fatir. Ini orang sahabat, orang yang Arab masih bersih. Apalagi kita yang tidak paham bahasa Arab. Kadang-kadang tanya atau kasih tahu, kasih kata baru mereka tidak paham. Apalagi kalau yang bukan Arab masih bingung lagi. Faedah tafsir ini manfaatnya. Oke. Ma'khudhu wa mawdu'uhu ayat al-Quran min haitsu fahmiha ma'aniha. وواضعه الراسخون في العلم من عهد النبي إلى هنا على التحقيق كما شهد لنا. Siapa yang bikin ini ilmu tafsir? Ahlul ilmi. Ahlul ilmi itu dari kita tahu hadis Nabi Muhammad SAW sama Sayyidina Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, doa Nabi, Allahumma علمه التأويل اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. التأويل itu tafsir juga. Nanti kita belajar namanya nanti. Faqihhu fi din wa 'allimhu at-ta'wil sampai jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas habrul Quran. Habrul Quran berarti paham kata-kata Al-Quran semuanya, paling banyak. Berkat apa? Berkat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi doain kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas sampai jadi tafsirnya yang paling jelas. Terus di setelahnya ulama bagaimana caranya tambah ilmu tafsir itu mereka mulai tafsir bi ar-ra'i, tafsir bi al-ma'thur. Apa itu al-ma'thur? Mulai pertama dari Nabi Muhammad tafsir at-tafsir bil ma'thur, pertama mulai tafsir Al-Quran bil Quran. Ada satu ayat tapi jelasnya di ayat lain. Nah, ini pertama. Juga ada tafsir Al-Quran bil hadis. Tafsir Al-Quran bil hadis. Nabi Muhammad SAW kasih jelas ini ayat ini maksudnya gini. Berarti sahabat tulis artinya atau tulis jelasan Nabi Muhammad jelas Nabi Muhammad SAW tulis. Jadi tafsir. Itu contohnya banyak atau paling banyak tafsir Al-Quran dari hadis Nabi Muhammad SAW. Terus ada dari sahabat. Dari sahabat. Sahabat kita terima dari sahabat. Kenapa? Kita terima dari sahabat karena Arab yang masih bersih, orang yang masih fasih bahasanya, pahamannya lebih dari yang berikutnya zaman tabi'in. Pahaman sahabat lebih afdal dari tabi'in, pahamannya lebih afdal dari tabi'in. Kenapa? Karena sudah mulai campur orang yang bukan Arab. Jadi tafsirnya itu namanya tafsir bil ma'thur dari sahabat, tabi'in atau yang bahasa Arab lebih lancar. Terus sekarang bagaimana? Sekarang faham juga. Masih ada faham, masih ada bisa tafsir, dia bisa. Seperti tadi, kalau sesuai atau muafiq lil Quran was sunnah kita terima. Kalau dia tidak muafiq, tidak sesuai Quran dan sunnah, kita tolak. Walau dia orang alim besar. Tapi kalau dia alim pasti tafsirnya sesuai Al-Quran was sunnah. Oke. Mawdu'ul ayat Al-Quran wa wadi'uhu itu bahasa Indonesia ايش بنقول؟ ماذا نقول يا شواضع؟ yang bikin. Nah, الذي صلحه. Membuat, Ayo. Penerbitnya.
هذا أولا. أوكي. وواضعه الراسخون في العلم من عهد النبي, dari zaman Nabi atau dari masa Nabi, waktu Nabi Muhammad SAW sampai setelahnya, mulai dari zaman Nabi. Habis itu tambah sampai sekarang. Lihat ini fulan punya 40 jilid, fulan punya 30 jilid, fulan ini kenapa 30 jilid, 40 jilid? Wah, itu Al-Quran 30 juz aja. Bagaimana bisa sampai itu tambahan ilmu sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib yaqul, berkata, kalau kamu mau saya tulis dari Bismillahirrahmanirrahim tafsir atau keluar ilmu yang saya faham di bawah Bismillahirrahmanirrahim, saya bisa sampai 70 onta bisa bawa buku-buku setelah saya tulis. 70 unta. Itu tafsir apa? Bismillahirrahmanirrahim. 70 unta. Paham nggak? Kalau ada yang bikin atau tulis buku, bisa 70 mobil bawa bukunya. Ini bagaimana? Nah, ini dia bilang dari Bismillahirrahmanirrahim dan Al-Fatihah. Ilmunya apa? Dia bisa tafsir apa? Ya, itu dari Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, Ana madinatul ilm, wa aliyun babuha. Ana Madinah. Madinah itu kota. Aku kota ilmu. Ali bintunya. Berarti bisa faham semuanya. Kalau bintu bisa lihat ke dalam semuanya, ya kan? Nah, itu rahasia dari Allah Ta'ala. Sir a'tahumullah Ta'ala. Ahli al-ilmi kita, kalau kita lihat berapa orang ulama yang ahli al-ilmi benar, waktu dia jelaskan atau tafsir Al-Quran, kita suka. Karena seperti obat. Taruh waktu orang yang sakit, jadi manfaatnya lebih, atau manfaatnya lebih pas dari orang yang biasa. Yang fulan yang tafsirnya dari diri, dari hati. Beda sama orang yang waqala fulan, waqala fulan, waqala fulan. Ini mutasanni', namanya mutasanni'. Wah, pura-pura aja. Mutasanni', ya pura-pura ini kaya ini fulan, biar mereka bilang ini fulan alim. Waqala fulan, waqala Ibnu Katsir fi tafsirihi, waqala fulan fi tafsirihi. Oh, ini mereka lihat, wah ini luar biasa. Tapi yang tafsirnya dari hati, sesuai Al-Quran dan As-Sunnah, itu yang masuk hati. Banyak ada orang yang seperti ini, banyak. Kita yang tidak cari. Oke. Wa mawdu'u wadi'u. Wa istimdaduhu min al-kitab wa sunnah wal athar wal fusaha min al-arab al-urama. Mereka ambil ilmu tafsir dari mana? Seperti tadi saya jelas. Min al-kitab, karena tafsir al-kitab bil-kitab. Tafsir al-kitab bil-kitab atau Quran bil-Quran. Ada satu ayat di sini bilang gini-gini, jelasnya di ayat yang lain. Banyak seperti itu namanya tafsir al-kitab bil-kitab. Wa bis sunnah, Nabi Muhammad SAW kasih tahu ini arti ini gini. Wal athar, asar itu hadis, riwayat dari sahabat, tabi'in juga. Oke. Wal fusaha min al-arab, orang yang fasih dalam bahasa Arab. Wah, kita ambil dari enggak. Kalau kita faham bait syair fulan itu dari Arab, berarti kita faham arti ayat ini yang sebut gini. Itu maksud wa al-fusaha min al-arab. Al-uraba. Wasmuhu ilmu tafsir. Namanya ilmu tafsir. Ilmu yang kita belajar ini ilmu tafsir, juga ilmu ta'wil. Ilmu ta'wil juga. Al-Quran, ta'wil Al-Quran. Oke. Hukmuhu al-wujub al-kifai. Al-wujub al-kifai. Hukumnya wajib. Wajib tapi wajib aini. Apa itu wajib kifai, wajib aini? Siapa yang tahu wajib kifai? Pak Aris, artinya apa? Nugroho, apa wajib kifai? Yohanes, boleh teman-teman. Wajib kifai kalau sudah ada yang
belajar, yang lainnya ya nggak wajib. Betul. Saya bantu biar jadi jelas. Al-wujub al-aini itu setiap orang harus melakukan atau harus Ya, wajib belajar. ain. Ain seperti salat, semuanya wajib salat ya kan. Tapi al-wujub al-kifai enggak, kalau ada yang melakukan sudah ya, tidak ada dosa sama orang lain. Betul, betul seperti kamu tadi bilang, tapi dalam kata yang lebih jelas. Ya, Syekh. Al-wujub al-kifai seperti ini orang yang meninggal, kita paham. Orang meninggal di satu kampung, mereka semuanya tidak suka fulan ini, nggak mau yang bantu mandi, nggak yang mau bantu kubur, kali apa menggali yahfir kabur, menggali menggali kubur, terus mereka semuanya nggak mau. Kalau mereka semuanya di dalam kampung itu tidak tidak bantu atau tidak masukin kubur atau makam, semuanya dosa. Tapi kalau ada satu orang, dua orang aja urus itu semuanya, taruh di, sudah tidak ada dosa. Cukup. Ini yang namanya wujub. Berarti di dalam ilmu ini seharus di antara orang Muslim ada di dalam satu kampung, di dalam satu kota, di dalam ada orang yang paham Al-Quran. Biar kalau kita bingung, tidak paham, tanya sama dia. Itu yang maksud namanya wujub kifai. Terus kalau wujub aini kasihan, berat. Kalau kita bilang wujub aini, setiap orang wajib paham tafsir Al-Quran, berat ini. Yang wajib berapa? Salawat, puasa aja itu yang wajib. Terus paham Al-Quran, jadi selama hidup dia cari paham Al-Quran, apalagi kalau dia orang tidak bisa paham, atau paham lupa, kasihan nih. Selama hidupnya dia lagi cari penjelasan. Tapi Allah Ta'ala sayang sama hambanya, kasih sama hamba-hamba, kasih para rasul tahu, ini kamu kasih tafsir atau arti kepada beberapa orang. Sampai Nabi Muhammad SAW di zamannya tidak bilang seharus sahabat semuanya belajar tafsir, atau seharus sahabat semuanya belajar hadis, seharus sahabat semuanya harus wajib baca Al-Quran seperti atau jadi ngajar Al-Quran. Enggak, bilang afradukum Zaid, itu yang paling alim di tentang ilmu faraid fulan, paling bacaannya paling afdal fulan, afqahukum a'lamukum bil halal wal haram fulan, aqdakum qada, itu pengadilan fulan. Biar kita paham ini bukan semuanya bisa jadi satu. Harus ada yang ke sana, ke sini, ke sini. Kamu punya anak, punya 2, 3 anak, 4 anak kan. Di sini kalau 2 sudah cukup habis. 1 orang kerja, 1 belajar agama. Tapi kalau seperti kita ada 10 orang, ya harus 1 masuk ilmu doktoran, 1 ilmu syariah, 1 bangunan rumah, 1 ya bagus. Mau semuanya jadi ilmu doktoran mungkin tidak bisa, enggak ada. Kita lihat di dalam hidup kita, kita ketemu beberapa ulama, kadang-kadang dia alim besar tapi anaknya belajar bangunan rumah, muhandis, enggak tahu dalam bahasa Inggris namanya apa. Kadang-kadang dia alim besar, masya Allah, mufti, benar mufti, tapi anaknya doktor. Itu tabib, ini mungkin gigi, mungkin jantung, mungkin hasil selain takhasus ayahnya ilmu syariah, anaknya kasih. Itu biar kita paham bagian-bagian rezeki manusia. Fulan rizkinya jadi ahli ilmi agama, fulan rizkinya anaknya, rizkinya jadi ahlu doktoran, ilmu kesehatan, ini doktor ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oke, hukmu al-wujub al-kifai. Masailuhu, masalah tafsir apa itu? Masailuhu qadayahu min haits al-amr wan nahy wal mau'izah ila ghairi dzalik. Dalam tafsir kita belajar seperti saya minggu kemarin, bukan minggu kemarin atau 2 hari yang lalu, kita di dalam tafsir surat Al-Baqarah. Tafsir surat Al-Baqarah
siapa nggak tahu, kalau tidak salah Ibnu Katsir atau siapa bilang di dalam surat oh itu riwayat sahabat, dia bilang di dalam surat Al-Baqarah ada 1000 hukum, 1000 amr perintah ya kan, 1000 nahi dilarang. Waduh, 1000 ini 3000. Terus kisah masih ada, kisah Sayyidina Musa, kisah Al-Baqarah, kisah pulang. Waduh. Itu salah satu contoh di masail al-tafsir. Jadi jelasnya di sini. Wa nisbatuhu annahu min afdalil ulum asy-syar'iyyah. Ini ilmu yang paling mulia. Kenapa? Karena tentang Al-Qur'an bahasannya atau muta'alliq di syarh tafsir atau jelaskan Al-Qur'an. Jadi ilmu yang paling mulia. Oke, karena manfaatnya dunia dan akhirat ya kan. Bisa paham Al-Qur'an, juga bisa bantu orang masuk agama, belajar paham Al-Qur'an. Wa faidatu al-ma'rifah, ini faidah. Kalau saya belajar atau ya buahnya apa? Al-ma'rifah bika bima'ani kalamillahi 'ala al-wajhil akmal. Al-ma'rifah, mengetahui jelaskan atau arti kata-kata Al-Qur'an di dalam cara yang benar, fahaman yang benar. Terus Syekh, kalau saya baca dari situ, dia mungkin kadang-kadang tidak bisa. Kalau hatimu belum terima artinya. Sampai ada satu ulama dari Maroko, Al-Maghrib. Dari Al-Maghrib. Bilang saya sudah baca 500 atau 400 tafsir. 400 tafsir. Ya. Pikir 400 tafsir. Dia bilang saya sudah baca 400 tafsir, tapi kayak masih kurang, belum paham yang saya mau. Belum sampai yang saya mau. Mau apa? Bilang dia sampai satu malam saya qiyamul lail, tahajud, berhenti di ayat walladzi qaddara fahada. Ulang lagi dapat ilmu, ulang lagi dapat ilmu, sampai dapat ya, baru faham. Walladzi qaddara fahada. Kita mungkin setiap Jumat, setiap waktu baca walladzi qaddara fahada. Artinya apa? Kalau kamu berhenti walladzi qaddara fahada, qaddara takdir, itu semuanya takdir yang di dunia ini sudah fahada. Terus setiap orang kasih petunjuk untuk di fulan jalan ini, fulan ini, fulan ini, fulan. Qaddara fahada itu manusia. Terus mau hayawan, itu binata-binata juga. Mau apa namanya ini di dunia ini, Syekh kemarin mereka bangun tol dari sana ke sini atau dari tempat ini, ya sudah Allah Taala sudah tulis qaddara, sudah qaddara takdirnya. Fahada kasih tahu sama mereka yang lagi apa mengurus saja. Wah, Syekh mereka kemarin ada ilmu baru sampai bikin gini. Ya, itu sudah Allah Taala sudah qaddara. Fahada mereka keluarin di depan kita. Itu semuanya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala menciptakanmu sama atau dengan kerjaanmu juga. Saya bilang dari kemarin tidak bisa berhenti kalau tafsir. Tapi faedah tafsir apa? Ma'rifah bima'ani kalamillahi 'ala al-wajhil akmal. Karena kadang-kadang kita salah. Orang Arab. Walau kita orang Arab tapi fahaman ayat itu salah. Waktu kita baca tafsir, wah ini beda yang kita paham. Benar. Ya, karena kita salah. Fahaman kita salah. Juga Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan berkata, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min al-Qur'an." Kalau hati kita bersih, tidak ingin dari Al-Qur'an. Pasti mau belajar. Kita lihat diri sendiri, mau tahu diri sendiri, kamu tahu diri sendiri. Kalau baca Al-Quran senang atau tidak? Tenang atau tidak? Setiap orang tahu diri sendiri. Enggak usah jawab, saya nggak mau jawab.
Tapi tanya diri sendiri. Kalau saya baca Al-Quran, Syekh, kasih alasan saya karena anak saya ganggu saya, itu semuanya benar. Semuanya itu alasan dunia. Karena kerjaan saya susah, juga saya capek setelah ini, semuanya alasan. Tapi hatimu bersih atau tidak, ya bisa lihat. Ini ujian, ini satu filter. Bersihin. Hatimu bersih atau tidak, lihat kamu bagaimana dengan Al-Quran. Suka atau tidak. Kalau kamu baca, bagaimana caranya. Kalau belajar atau baca Al-Quran, bagaimana rasanya. Kalau belum sampai di situ, berarti hati kamu masih harus bersih. Terus Syekh, apa penyakitnya? Kita belajar tafsir, insya Allah bisa habus salah-salah yang difahammu, yang di hatimu, itu yang kita harus belajar atau paham dari belajaran. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, faidatuhu wa ghayatuhu, target setelah saya paham Al-Quran, tahu jelaskan Al-Quran apa? Al-fawzu bisa'adatid darain. Jadi orang beruntung di dunia dan kalau kamu paham kalamullah Ta'ala, bicara Allah Ta'ala kamu paham, apa yang terjadi? Allah Ta'ala suruh ini, kamu ikut. Tapi kalau belum paham, ya masih tidak paham. Juga di dalam syariat tidak ada dosa. Karena kamu tidak paham. Tapi harus belajar. Ya. Saya tidak paham ini haram atau tidak. Kamu kalau mau masuk ke kursus bahasa Inggris, cari ke sana ke sini, bayar berapa, siap, masya Allah, daurah ke sana, bisa pergi ke Amerika biar belajar. Tapi belajar Al-Quran karena kamu tidak peduli sama itu, lihat ya, insya Allah saya bisa ketemu di Indonesia. Ada berapa ulama? Habis kamu pergi ke Eropa, balik lagi ulama yang kamu kenal sudah meninggal. Mungkin ada yang orang biasa, kamu belajar sama dia bukan seperti ulama yang kemarin. Ya Allah. Wa ghayatuhu al-fawzu bi sa'adati ad-darain. Amma dunia bimtithal al-awamir wa ijtinab an-nawahi. Di dunia itu kamu orang beruntung di dunia dan akhirat. Di dunia apa? Kamu bisa ikut-ikut perintahan Allah Ta'ala. Bisa jauh dari dilarang dari Allah Ta'ala. Atau larang dari Allah Ta'ala. Oke. Wa amma al-akhirah fa bil jannah wa na'imiha. Akhirat itu masuk surga. Karena kamu paham kalamullah. Karena kamu bisa ini lazat dalam bahasa Indonesia mungkin. Kalau baca kata Al-Quran. Ini kita. Terus sampai saya sudah sering kasih cerita orang dari Hadramut, dia datang ke majelis fatwa. Ya, wahai ulama, kalau saya belajar Al-Quran atau saya baca Al-Quran, saya rasa seperti madu. Waktu baca, itu di bulan Ramadan. Puasa saya sah atau tidak, atau batal. Ulama bilang sama dia, ini dari Allah Ta'ala. Kalau kamu makan, masukin apapun, ya puasa kamu batal. Tapi rasa seperti madu, karena kamu baca Al-Quran, berarti itu makanan dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang. Tapi lebih afdal kamu baca setelah maghrib aja. Biar dapat pahala puasa, biar rasa puasa. Ini mungkin tidak masuk akal manusia. Ya, tidak masuk akal karena kita tidak bisa. Tapi di ilmu yang sekarang ini, lihat ada berapa masalah di dalam teknologi sekarang kita bisa terima. Seperti ini suara saya di rumah. Bilang, semuanya semuanya di rumahnya juga ada pelan di sana, ada di sini, bisa dengar saya. Ini kita sekarang bisa terima. Tapi di zaman dulu, berapa tahun yang lalu, mungkin 200, 300 yang lalu, kalau ada yang bilang seperti itu, mereka tidak terima. 300 yang lalu.
300 tahun yang lalu. Mungkin mereka tidak terima, tapi setelah jadi, mereka bisa terima. Ini zaman sahabat, tabi'in, karamatnya atau Allah Ta'ala yang dikasih atau beri mereka masuk di seperti ilmu sekarang. As'alullah an yaj'alana wa iyyakum min ahlil Qur'an. Wallahu a'lam. Ini yang saya bisa sampaikan. Saya sudah cukup juga. Ini seperti bahasa Indonesia pemanasan. Biar minggu depan kita sudah masuk surat pemanas ya, surat Al-Fatihah. Insya Allah Al-Fatihah minggu depan kalau kita bisa semuanya, alhamdulillah. Kalau tidak bisa mungkin setengahnya, separuh dari Al-Fatihah. Ntar habis itu kita selesai. Minggu depan juga kita insya Allah pakai tafsir Al-Jalalain. Mungkin karena ini muqaddimah ini dari mana aja ada. Setiap buku tafsir ada. Setiap buku tafsir ada. Tapi kalau minggu depan kita baca dari buku tafsir Al-Jalalain. Al-Jalalain itu buku karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli ma'a Jalaluddin As-Sayyuti. Satu Jalaluddin Al-Mahalli mungkin guru Jalaluddin As-Sayyuti. Jalaluddin Al-Mahalli dia tulis dari awal sampai setengah. Sampai surat Al-Kahfi. Habis itu subhanallah dia meninggal. Muridnya setelah berapa tahun jadi guru, dia selesai dari juz 15 sampai akhirnya. Namanya Tafsirul Jalalain. Jalaluddin Al-Mahalli sama Jalaluddin As-Sayyuti. Itu luar biasa ya kan? Luar biasa. Bagaimana mereka juga tafsirnya yang paling ajib. Semuanya yang baca, kamu lihat tafsir yang pertama, yang dari awal, dari Al-Fatihah sampai 15 pertama, sama tafsir yang dari 15 ya, di tengah sampai terakhir, mirip. Kayak satu orang. Kalau kamu baca, kayak satu orang. Tafsir satu orang. Tidak beda, tidak jauh. Subhanallah. Juga Imam Al-Jalalain punya tafsir Durrul Mansur. Tafsir dia berapa jilid? Ini satu jilid aja, sesuai Al-Quran. Tafsir kata aja. Tafsir atau kata, arti kata aja. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Insyaallah kita minggu depan kalau bisa insyaallah lanjut seperti biasa. Hafizanallah wa iyyakum, ja'alana Allah wa iyyakum min ahlil Qur'an. Amin.